Halo guys, my friends. Nggak cuma persaingan smartphone aja yang sekarang semakin sengit, perangkat wearables seperti smartwatch dan smartband juga sekarang lebih rame. Mungkin karena situasi pandemi, di mana masyarakat itu dituntut untuk hidup lebih sehat atau menjaga kesehatannya sehari-hari. Perangkat seperti smartwatch dan smartband itu bisa digunakan untuk menjaga supaya kita tetap beraktivitas dengan cukup tiap harinya. Salah satu pemain perangkat wearable lama, yaitu Honor, baru aja ngerilis smartwatch terbarunya. Yang ada di depan saya ini adalah Honor Watch GS Pro. Kalau Honor, mungkin Gizmo Friends lebih mengenal dengan produk smartband-nya yang sekarang udah mencapai generasi kelima. Sementara untuk smartwatch-nya sendiri masih baru. Dan ini memang smartwatch Honor pertama yang pernah saya gunakan. Dan selama kurang lebih impresi 2 minggu penggunaan, saya merasa kalau smartwatch ini tuh menyasar pasar yang lebih segmented. Nah, kenapa begitu? Saya Prasetyo, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Gizmologi supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Dan ini adalah impresi pertama saya menggunakan Honor Watch GS Pro selama 2 minggu pemakaian. Gizmologi. Kenapa di awal saya bilang kalau smartwatch ini menyasar pasar yang lebih segmented? Karena dari desainnya aja, Honor Watch GS Pro ini terlihat lebih maskulin atau rugged. Terlihat agak tebal dengan material yang kokoh. Di bagian depannya, bezel ringnya itu terbuat dari stainless steel, begitu juga dengan tombolnya. Dan bodi-bodi sampingnya terbuat dari plastik keras. Nah, smartwatch ini dilengkapi dengan sertifikasi 5 atmosfer. Jadi, dia bisa digunakan menyelam sampai kedalaman 50 meter. Nggak cuma itu, juga ada sertifikasi militer MIL STD 810G, ya, MIL STD 810G. Nah, itu sudah lolos dari 14 tahap pengujian, mulai dari suhu tinggi, suhu panas atau suhu dingin, juga dengan ketahanan seperti pasir atau medan-medan lainnya, tahan guncangan, atau juga mungkin kalau misalnya jam tangan ini jatuh dari ketinggian yang tinggi, nah itu dirancang supaya tetap bisa berfungsi dengan baik. Strapnya sendiri removable, jadi bisa diganti asal lebarnya itu 22 mm. Dan juga bobotnya ini 45 gram, itu bodinya aja, belum strapnya. Jadi mungkin bagi beberapa orang akan terasa sedikit lebih berbobot. Nah, smartwatch ini juga punya 3 opsi warna, di mana yang saya gunakan ini adalah warna charcoal black. Warna ini terkesan cukup netral, jadi kalau misalnya dipakai untuk kebutuhan formal, mungkin masih cocok. Nah, juga ada 2 opsi warna lain, yaitu Marl White sama Camo Blue. Nah, itu bisa Gizmo Friends pilih sesuai dengan selera masing-masing. Lalu untuk layarnya, Honor Watch GS Pro ini punya layar dengan dimensi 1,39 inci. Dimensi itu udah cukup besar untuk ukuran smartwatch, dan yang saya suka adalah panelnya ini sudah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi yang cukup tinggi dengan kerapatan pixel 326 ppi. Jadi notifikasi pesan yang ditampilkan di sini tuh terlihat tajam, dan juga watch face-nya. Nah, untuk urusan watch face, ada lebih dari 100 watch face yang bisa Gizmo Friends pilih lewat aplikasi Huawei Health. Juga bisa bikin watch face sesuai dengan keinginan. Nggak cuma watch face-nya aja, always on display-nya itu pilihannya juga cukup banyak. Dan warnanya nggak cuma hitam putih, tapi juga ada warnanya. Jadi kalau misalnya dipakai itu kelihatan lebih premium dibandingkan mungkin jam tangan sekelasnya yang always on display-nya cuman warnanya hitam putih aja. Smartwatch ini juga sudah mendukung dengan sensor auto brightness. Jadi kita nggak perlu repot-repot mengganti brightness-nya sesuai dengan kondisi cahaya indoor ataupun outdoor. Dan dia juga ada fitur raise to wake yang cukup reliable ketika kita gerakan pergelangan tangan ke atas, layarnya otomatis akan menjadi lebih terang. Hanya saja yang saya sesali sedikit adalah ketika kita mengangkat tangan seperti ini, biasanya itu layarnya cukup jadi lebih terang, tapi dia nggak masuk ke tampilan watch face utama, di mana ketika saya mau ngelihat baterainya lagi berapa persen atau steps-nya sudah berapa, nah itu biasanya saya masih memerlukan untuk menyentuh layar atau menekan tombol yang ada di samping ini. Nah, keunggulan dari Honor Watch GS Pro itu adalah fitur kesehatan dan olahraganya. Kalau fitur kesehatan mungkin smartwatch lainnya juga udah cukup lengkap ya. Fitur-fitur mendasar seperti pencatatan denyut jantung 24 jam itu ada di sini. Juga bisa otomatis mengukur tingkat stres sampai kualitas tidur kalau misalnya smartwatch ini kita pakai dalam kondisi tidur. Tentu juga ada sensor SpO2 atau mengukur kadar oksigen dalam darah, cuman fitur itu belum bisa berjalan secara otomatis. Jadi kita harus mengaktifkannya secara manual lewat smartwatch dan menunggu beberapa detik sampai hasilnya bisa keluar. Nah, walaupun punya desain rugged seperti ini,
Honor Watch GS Pro ini tetap dilengkapi dengan fitur untuk mendeteksi siklus haid. Jadi untuk pengguna wanita masih sangat cocok untuk menggunakan smartwatch ini dengan fitur kesehatan yang lengkap. Nah, untuk olahraga sendiri, Honor Watch GS Pro itu bisa mendeteksi 100 mode olahraga. Saya belum bisa menggunakan mode olahraga satu persatu, tapi ada banyak yang bisa dipilih, seperti olahraga seperti lari, atau berenang, atau yoga, olahraga indoor pun juga ada. Jadi opsinya sangat banyak. Nah, selain modenya lengkap, dia juga ada sensor yang lengkap, seperti GPS. Sensor GPS ini bermanfaat ketika misalnya Gizmo Friends ingin lari, tapi nggak mau bawa smartphone. Dengan begitu kita masih bisa mencatat rute olahraga itu dengan akurat karena di dalamnya sudah ada sensor GPS. Nah, sensor GPS ini juga bisa dimanfaatkan kalau Gizmo Friends punya hobi olahraga trekking. Nah, biasanya kalau kita trekking itu kita mulai dari titik awal sampai titik yang ada di atas. Nah, karena memang petanya beda dengan peta kalau misalnya kita jogging di perkotaan ya. Jadi, Honor Watch GS Pro ini dilengkapi dengan fitur route back. Dia bisa mencatat rute dari titik awal kita mulai sampai titik terakhir, dan kita bisa kembali ke titik awal dengan aman hanya dengan melihat peta yang sudah tercatat dari smartwatch ini. Dan sama seperti smartwatch pada umumnya, Honor Watch GS Pro juga bisa menampilkan notifikasi dari smartphone atau juga bisa memutar musik langsung dari smartwatch. Karena smartwatch ini dilengkapi dengan memori 4GB, kira-kira ada 2GB yang bisa kita manfaatkan untuk memasukkan musik dari smartphone ke smartwatch. Nah, cuman untuk bagian notifikasi itu ada yang sedikit kurang. Memang dia bisa menampilkan notifikasi runut, total ada 10 notifikasi yang bisa ditampilkan secara langsung. Selain kita nggak bisa membalas langsung dari smartwatch, dia juga belum bisa menampilkan karakter emoji. Jadi yang ditampilkan itu cuma teksnya aja, nggak ada karakter emoji yang bisa ditampilkan dari layar smartwatch ini. Lalu untuk konektivitas, Honor Watch GS Pro itu bisa disambungkan ke smartphone Android maupun iOS lewat aplikasi Huawei Health. Nah, Huawei Health ini situasinya sayangnya belum berbeda daripada ketika saya mengulas Huawei Band 4 beberapa bulan lalu. Jadi Huawei Health ini memang tersedia di Google Play Store, tapi untuk versi yang terbaru itu dia adanya di aplikasi Huawei App Gallery. Jadi kalau misalnya ingin menikmati pengalaman yang lebih baik, kita harus masuk ke browser lebih dahulu, terus kita menginstal aplikasi Huawei App Gallery. Di dalamnya kita baru mencari Huawei Health dan menginstalnya dari situ. Memang agak ribet, dan saya berharap semoga aplikasi Huawei Health yang ada di Play Store itu bisa punya versi yang sama yang ada di App Gallery, supaya konsumen nggak perlu melewati beberapa tahap yang ekstra kayak tadi untuk bisa menikmati fitur lengkap dari Honor Watch GS Pro ini. Nah, yang nggak kalah penting selain fitur adalah daya tahan baterai. Nah, Honor Watch GS Pro ini punya klaim daya tahan baterai yang cukup tinggi, yaitu 25 hari penggunaan normal dan 48 jam penggunaan GPS non-stop sampai 100 jam penggunaan olahraga outdoor. Lalu untuk pengalaman penggunaan saya pribadi dengan pemakaian intensif, itu bisa tahan sekitar 2 minggu atau kurang lebih 12 hari sampai baterainya bisa menurun sampai belasan persen. Memang jauh dari perkiraan dari Honor sendiri, tapi itu saya sudah menggunakan always on display 24/7. Jadi saya selalu mengaktifkan always on display, terus juga ada banyak notifikasi, belum lagi alarm yang suka bikin smartwatch ini getar lebih lama daripada biasanya, dan itu menghabiskan konsumsi baterai. Kalau mungkin nggak pakai alarm, bisa tahan jauh lebih lama. Kesimpulannya, Honor Watch GS Pro ini cocok untuk Gizmo Friends yang memang mengutamakan fitur kesehatan maupun olahraga. Ya, walaupun untuk penggunaan smartwatch casual pada umumnya juga cocok-cocok aja sih. Terutama opsi warna hitam ini yang walaupun secara keseluruhan tampilannya itu rugged, tapi karena profilnya itu cukup understated, jadi cocok untuk penggunaan formal sekalipun. Layarnya bagus, baterainya tahan lama, juga kompatibel dengan Android maupun iOS. Yang saya sayangkan adalah situasi di mana layarnya tidak bisa menampilkan emoji dari pesan, dan juga aplikasi Huawei Health yang harus kita unduh dari App Gallery supaya fiturnya terbuka lebih lengkap. Namun overall, bila Gizmo Friends mencari smartwatch terbaik di rentang harga 2-3 jutaan, Honor Watch GS Pro ini bisa jadi salah satu yang dikonsiderasikan menjadi pilihan yang tepat. Ya, kurang lebih itu tadi ulasan saya tentang Honor Watch GS Pro ini. Jangan lupa untuk melihat
ulasan lengkapnya di gizmologi.id, dan main-main ke situs kami juga ada dalam bahasa Inggris di gizmologi.com. Juga main-main ke media sosial kami di Instagram dan Twitter @gizmologi. Saya Prasetyo dan sampai ketemu di video-video berikutnya.